saya selaku mahasiswa jurusan kebidanan kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang ingin melakukan konseling di SMP. Perkenalkan, nama saya Zimi Aprianti sebagai guru SMP 5. Saya Wahyuni Kaila Wulandari, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Yosibeda Safitri sebagai pelajar. Perkenalkan, nama saya Trihainawya, di sini saya berperan sebagai pelajar. Perkenalkan, saya Diara Stella, berperan sebagai pelajar. Perkenalkan, nama saya Yolasa Gita, di sini saya sebagai pelajar. Perkenalkan, nama saya Walustia sebagai pelajar. Kami dari kampus itu mau mengadakan konseling remaja pada siswa Ibu. Apakah boleh di sini, Bu? Iya, boleh. Iya, Bu. Mari, Bu, masuk dulu ya, Nek, ya. Nah, Yolan, sini dulu. Iya, Bu. Ini, Nak, jadi kan ada mahasiswa dari Poltekkes yang melakukan konseling. Jadi nanti kamu sama teman-teman masuk ke ruangan kelas ya. Oh, iya, terima kasih. Bilang sama teman-teman ya. Ya, nanti disampaikan ya, Bu. Ya. Emangnya masih ke HP? Teman-teman, tadi ada pesan dari Ibu Jimmy, kita disuruh masuk ke ruangan aula. Jadi jam 9 nanti ada penyuluhan dari mahasiswa Poltekkes. Jadi itu ya, teman-teman. Oke, makasih ya. Sudah. Masuk yuk, masuk. Ayo yuk, masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan dengan Yolan bahwasanya ada kakak dari Poltekkes ingin melakukan konseling. Nanti didengarkan ya. Jaga nama baik SMP kita. Baik, Bu. Assalamualaikum. Salam. Halo Kak. Hai adik-adik. Silakan. Oh baiklah. Sebelumnya kakak di sini mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Siti Amalia. Nah di sini kakak dari jurusan kebidanan kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah untuk adik-adik di sini kakak ada tugas membuat video untuk konseling remaja. Nah sekalian juga untuk menambah pengetahuan adik-adik tentang pergaulan bebas. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Kalau nanti saya bersedia, kakak ada sedikit bantuan seperti laptop. Nanti adik bisa memperhatikan dari laptop dan juga penjelasan dari kakak. Mungkin kita mulai saja ya adik-adik, nggak apa-apa? Ya. Nah, kita langsung aja ya dek ke penjelasan dari kakak. Di sini kakak punya tema yaitu pergaulan bebas. Nah, mungkin dari penjelasan kakak nanti menambah pengetahuan adik-adik tentang pergaulan bebas itu yang seperti apa ya? Iya, Kak. Nah, di sini ada pengertian dari masa remaja. Masa remaja itu adalah masa di mana pencarian jati diri baru dimulai di masa-masa remaja. Khususnya remaja SMP seperti adik-adik ya. Nah tentunya perlu pendapatan bimbingan dan arahan yang agar proses pencarian jati diri kalian itu tidak melenceng atau ke arah yang negatif. Nah selanjutnya yaitu di salah satu dari permasalahan yang ada di kalangan remaja seperti kalian ini, itu merupakan suatu proses pencarian jati diri, seperti bahayanya pergaulan bebas. Di sini pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang atau istilahnya bebas. Yang dimaksud adalah seperti pergaulan bebas itu seks bebas, habis itu bisa merokok, kemudian hal-hal yang negatif lah seperti kelewat batas atau bebas lah. Nah, seperti yang ada bisa lihat di sini kakak punya contoh dari pergaulan bebas itu yang pertama merokok. Nah, merokok ini biasanya sering terjadi pada anak laki-laki dikarenakan keingintahuannya itu melebihi batas ya. Masa remaja itu dimulai meninggalkan sikap-sikap atau tingkah laku yang kekanak-kanakan dan mulai menunjukkan kemampuan perilaku dewasa. Salah satu perilaku tersebut seperti perilaku merokok. Nah, perilaku merokok ini dapat menimbulkan berbagai dampak
negatif bagi remaja, baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Dari sini apakah ada yang ingin ditanya? Belum kan? Belum. Nah, baiklah, kalau belum kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu contoh yang kedua itu adalah seks bebas dan hamil di luar nikah. Nah, ini yang sangat minim terjadi, sangat besar terjadi di kalangan kalian. Di sini ada yang punya pacar? Tidak. Tidak apa tidak? Oke, baiklah jika memang tidak. Nah, di sini kakak sedikit menjelaskan. Seks bebas ini adalah perilaku seksual yang di luar nikah, di mana perilaku seksual bebas ini dapat menyebabkan remaja rentan terjangkit penyakit menular seksual. Jadi kalau kita melakukan hubungan seksual di luar nikah atau berusia remaja itu terkena penyakit seksual. Nah, di sini seperti penyakit seksual yang kakak omongkan tadi, ada yang tahu? Penyakit seksual seperti HIV, AIDS? Belum kan? Belum ada ya? Kemungkinan dari kalian memang sangat minim ya pengetahuan seperti itu. Nah, di sini seperti penyakit yang sering terjadi atau mengancam jiwa remaja seperti kalian itu diantaranya adalah AIDS atau virus herpes atau HSP2, sifilis, chlamydia, dan gonera. Itu semua jenis-jenis penyakit seksual yang sangat sering terjadi apabila kalian berhubungan seksual pada remaja. Masih semangat kan mendengarkannya? Masih kan? Nah, baiklah, yaitu selanjutnya yaitu kehamilan yang sering terjadi di luar nikah. Ini menjadi kasus yang sering terjadi jika melakukan seks bebas. Hamil di usia remaja berisiko tinggi bagi ibu dan anak, seperti mengalami anemia, tekanan darah tinggi, dan kelahiran prematur. Jadi gini ya adik-adik, kalau kalian berhubungan seksual bebas, kalian berakibat akan hamil. Nah, jika kalian hamil di usia muda, itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Antara ibu dan anak, nanti pas kalian hamil, anak kalian butuh nutrisi dan kalian juga butuh nutrisi untuk tumbuh. Jadi nutrisi yang didapat dari ibu itu akan terbagi dan berisiko terhadap anak itu sendiri mengalami atau mengidap kelainan pas saat kelahiran nanti. Nah, yang ketiga yaitu mengkonsumsi obat-obat terlarang. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Kemudian di kemudian hari, narkoba dapat menyebabkan kalau kalian mengkonsumsi obat-obat yang seperti narkoba itu berdampak pada diri kalian. Yang pertama yang kalian dapat itu menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Kemudian dehidrasi ini kehilangan cairan tubuh. Itu sangat fatal, bisa menyebabkan kematian. Kemudian merumbat sel di otak. Nanti kalau kalian mengkonsumsi obat-obat terlarang, sel-sel yang di otak itu akan berhenti. Nah, kalau sel-sel di otak tidak berfungsi, maka sistem saraf kalian yang akan terganggu. Bisa seperti gila, stres, atau bahkan kematian. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengganggu kualitas hidup. Yang tadinya kalian pintar, karena kalian mengkonsumsi obat, itu kalian menjadi bodoh. Nah, kenapa itu sangat berbahaya untuk diri kalian dan kedepannya untuk bangsa kita. Kemudian yang kelima yaitu yang sangat fatal. Risiko yang paling fatal kalian terima adalah kematian. Kan sayang adik-adik baru SMP, usia baru remaja harus meninggal dunia. Kan tidak enak kan? Nah, jadi adik-adik harus bisa menjaga diri. Nah, selanjutnya yaitu risiko yang kalian terima apabila kalian mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, minuman keras merupakan suatu minuman yang mengandung zat agregatif atau alkohol yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, pengaruh perilaku, cara berpikir, sehingga orang menjadi tidak normal, di mana gangguan ini bisa berdampak pada sulitnya untuk membuat keputusan. Dikarenakan kalian terlalu banyak konsumsi alkohol, minuman yang beralkohol itu, kalian ketika mau memutuskan sesuatu itu sulit. Karena kenapa? Gangguan di otak kalian itu sudah berfungsi karena terlalu banyak mengkonsumsi minum-minuman yang keras. Kemudian yang kedua yaitu bahaya atau dampak yang bisa kalian terima yaitu mengalami gangguan motorik. Nah, gangguan motorik ini adik-adik, gangguan
darah terbersih gerak. Saraf juga bisa kena kalau kalian mengkonsumsi alkohol, sehingga kemungkinan organ tubuh kalian itu rusak kalau kalian sering-sering mengkonsumsi alkohol yang sangat berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu tidaknya mengenali potensi bahaya. Kalau kalian meminum minuman keras itu kalian bisa terjadi kesadaran kalian itu hilang. Jadi kalian tidak tahu, kalau seandainya kalian tidak akan tahu kalau ini bahaya atau tidak. Ketika kalian mabuk minum alkohol di jalan kalian sendirian, nah kalian nggak tahu ada motor atau mobil yang menabrak atau ada orang jahat yang ingin membunuh kalian, karena kalian tidak sadar. Jadi kalian itu tidak tahu ini bahaya atau tidak saat kalian mengonsumsi minuman alkohol. Kemudian yang keempat yaitu ada merusak fungsi organ tubuh. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa minuman alkohol itu mempengaruhi organ tubuh adik-adik seperti otak tidak berfungsi, kemudian saraf-saraf kalian tidak sesuai pada tempatnya, berjalan pada tempatnya. Kemudian seperti kecerdasan kalian hilang. Nah, itulah yang sangat berbahaya ya. Kemudian bisa jadi menggunakan alkohol dengan dampak panjang itu mungkin menyebabkan muntah, mual, pingsan, overdosis hingga risiko yang paling buruk kalian terima yaitu kematian. Kemudian kalian tidak perlu khawatir ya adik-adik. Di sini setelah kakak jelaskan tentang pergaulan bebas, kakak punya solusi untuk kalian untuk mengatasinya agar kalian tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, risiko yang bisa kalian hindari kalau kalian ingin menghindari pergaulan bebas itu yang pertama, perkuat pendidikan agama sejak dini. Nah, itulah pentingnya adik-adik kita mengenal agama sejak awal, baik dalam awal kita itu dilahirkan hingga kita dibesarkan. Nah, agama di sini kan kita di Indonesia itu berbeda-beda. Kalau menurut kepercayaan kakak sebagai orang Islam, kan kalau dalam Islam itu kalau minuman alkohol, seks bebas, kemudian hamil di luar nikah, narkoba itu diharamkan. Jangankan untuk di dunia, di akhirat pun diharamkan. Jadi kalau kalian kenal agama dari sejak dini, kalian memahami tentang agama, insya Allah kalian tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang kedua yaitu membentuk karakter yang positif. Nah, kalian di sini membentuk karakter positif ini ada yang tahu seperti apa? Dari adik-adik yang ada yang tahu? Gak apa-apa kalau kalian tahu jawab aja. Gak ada yang tahu ya? Karakter yang positif ini seandainya kalian itu lebih mementingkan diri kalian. Kalian mencari kesenangan kalian itu apa? Seperti ada Yosi kan namanya tadi, suka bernyanyi. Nah, Yosi mendalami bernyanyi. Bernyanyi itu kan positif, bisa membawa kesenangan, bisa membuat karya, sehingga kalian tidak punya waktu untuk bergaul dengan hal-hal yang buruk atau negatif. Bisa dimengerti adik-adik? Nah, selanjutnya yaitu selektif dalam memilih teman. Nah, teman itu menentukan pergaulan bebas kalian. Karena kenapa? Kalau kalian salah dalam memilih teman, maka hancurlah pergaulan kalian. Ketika kalian bergaul pada orang pemabuk, kalian akan ikut mabuk. Ketika kalian bergaul sama orang yang bodoh, kalian ikut bodoh. Karena kemalasan pada diri kita timbul. Tapi kalau kalian bergabung dengan orang pintar, kalian akan ikut pintar lah. Setidaknya kalian akan mengetahui apa-apa yang tidak boleh dan boleh. Nah, selanjutnya yaitu adik memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Kakak sedikit bercerita ya. Kenapa kakak bilang memperkuat hubungan orang tua dan anak? Anak-anak yang terjerumus pada pergaulan bebas itu diakibatkan kurangnya perhatian dari kedua orang tua, kurangnya ada didikan atau tindakan dari kedua orang tua yang tidak menanyakan bahwa anak ini dari mana kemana. Kalau orang tua itu tidak kuat hubungan dengan anak, anaknya mau balik jam berapapun diperbolehkan. Itu mengakibatkan dampak pergaulan bebas. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Oh iya, silakan sih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yosifina Sapitri. Di sini saya ingin bertanya kepada kakak, apakah menonton film yang dewasa atau sering disebut sama film porno itu apakah termasuk dalam pergaulan bebas, Kak? Oh ya, terima kasih ya kepada Ade Yosi. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mungkin kakak jawab aja ya, Bu. Silakan. Nah, di sini seperti pertanyaan Yosi bahwa menonton film dewasa itu apakah termasuk pergaulan bebas? Iya. Karena kenapa? Kebanyakan anak remaja pada umumnya bisa terjerumus pada hubungan seksual
situ Yosi bisa paham? Paham Kak. Jangan dilakukan ya Yosi, biar terhindar dari pergaulan bebas. Siap Kak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi adik-adik? Ayo bertanya aja, gak apa-apa nanti kakak jawab. Saya Kak. Iya silakan. Perkenalkan namanya, mau bertanya apa? Perkenalkan Kak, saya Tiara. Baiklah Kak, saya akan bertanya yaitu tadi kan di PPT Kakak ada spilis tuh Kak, saya lihat kan Kak. Nah, spilis itu apa Kak dan apa penyebabnya? Oh baiklah, terima kasih ya. Pertanyaannya sangat bagus banget. Kalian pintar semua ya di sini. Kalian berarti memperhatikan selama kakak menjelaskan. Nah, sifilis itu adik termasuk kepada penyakit seksual, di mana penyebabnya itu keseringan berhubungan seksual secara bergantian pasangan. Seandainya satu pasangan tinggal lagi satu pasangan, kalian kan usianya remaja nih, kalian melakukan hubungan sama satu orang, karena usia kalian masih panjang, kalian melakukan lagi sama orang lain, kemudian sama orang lain lagi. Nah itu berdampak pada sifilis. Nanti berakibat pada kemaluan kalian yang bisa bernanah dan selebihnya. Mungkin nanti Tiara mau lebih tahu atau gimana, Tiara boleh tanya nanti secara personal sama kakak, atau Kak Tiara boleh cek di Google, kan punya HP kan Dek? Iya Kak. Ya, terima kasih ya. Iya, Kak. Ada yang, wah banyak ya yang bertanya, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yola. Di sini Kak saya ingin bertanya, apa di penjelasannya Kak tadi ada merokok? Apakah merokok itu termasuk narkoba? Oh iya, terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus juga. Sebenarnya pada dasarnya di rokok itu terdapat narkoba, tapi untuk kandungannya itu sangat minim, bisa dikatakan 0, tetapi itu masih berdampak bahaya. Mungkin kalian bertanya, kenapa di Indonesia masih diperbolehkan? Karena pajak terbesar di Indonesia adalah rokok. Jadi kalau rokok dihentikan, perpajakan atau perekonomian di negara kita mungkin akan sedikit terganggu. Namun di balik itu semua sebenarnya pada dasarnya merokok itu dilarang ya untuk anak-anak seusia kalian. Tapi karena pergaulan bebas yang menyebabkan kalian merokok itu lah yang menyebabkan kalian terpengaruh. Kalau dikatakan termasuk ke narkoba, iya. Tetapi narkoba itu kan banyak jenisnya. Mungkin nanti kalaupun Yolan ingin tahu, silakan Google juga atau tanya langsung sama kakak juga, nanti kakak bantu jelaskan. Gimana Yolan? Apakah sudah jelas? Ya. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya, adik-adik? Tidak Kak. Nah, baiklah jika tidak ada, terima kasih ya atas antusiasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan konseling sama kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.